Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada umat manusia nikmat akal, ilmu dan petunjuk melalui Al-Quran, sehingga manusia mampu membedakan antara kebenaran dan kesesatan, antara kemaslahatan dan kemudaratan. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pendidik agung yang mewariskan kepada umatnya peradaban ilmu yang berakar pada wahyu dan bertumbuh melalui tradisi berpikir yang sehat dan beradab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita kembali melanjutkan rangkaian Musabaqah Fahmil Quran pada hari kedua pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fahmil Quran merupakan salah satu cabang musabaqah yang menegaskan bahwa Al-Quran tidak hanya melahirkan generasi yang fasih membaca, tetapi juga generasi yang memiliki keluasan wawasan, ketajaman berpikir, kecermatan analisis, dan kemampuan menghubungkan nilai-nilai wahyu dengan realitas kehidupan. Baik, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, umat Islam membutuhkan generasi yang mampu memahami Al-Quran secara komprehensif, berpikir kritis tanpa kehilangan adab, serta berilmu tanpa tercerabut dari nilai-nilai keislaman. Dan tentu saja semangat itulah yang akan kita saksikan melalui Musabaqah Fahmil Quran pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kemuliaan umat tidak dapat dipisahkan dari keimanan dan ilmu pengetahuan. Baik, dengan penuh hormat kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada yang terhormat Ketua Dewan Hakim Majelis 6, segenap Dewan Hakim Cabang Musabaqah Fahmil Quran, pengawas majelis, panitera, para ofisial kafilah, para peserta Musabaqah Fahmil Quran, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, hari pertama telah menghadirkan persaingan yang sehat, dinamis dan penuh semangat. Keilmuan, berbagai pertanyaan telah dijawab dan kemampuan analisis yang baik, keluasan referensi serta penguasaan materi yang mengesankan. Baik, tentu saja untuk hari yang kedua ini kompetisi akan berlanjut dengan semangat yang sama. Bukan sekedar mencari siapa yang paling cepat menjawab ya, tetapi siapa yang paling siap menunjukkan keluasan wawasan Al-Quran dan kedalaman pemahaman keislaman. Sebab dalam Fahmil Quran tentu saja yang menjadi tantangannya adalah kecepatan adalah nilai tambah, ketepatan dan penguasaan ilmu itu tetap menjadi fondasi utama. Baik Bapak Ibu, sebagai pembuka kami akan menyampaikan beberapa pantun. Pagi cerah di tanah Sasan, embun menetes di ujung dedaunan, ilmu dicari dengan bijak menjadi bekal sepanjang zaman. Baik, satu lagi, burung elang terbang berputar membelah langit penuh cahaya. Generasi Qurani gemar belajar menguatkan umat dan bangsa. Untuk mengawali seluruh rangkaian Musabaqah Fahmil Al-Quran hari kedua ini, marilah kita memohon keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melapaskan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin yang kami hormati, demi menjaga objektivitas, profesionalitas dan kualitas pelaksanaan Musabaqah Fahmil Quran, berikut kami akan bacakan kembali komposisi Dewan Hakim Cabang Musabaqah Fahmil Quran Majelis 6 MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Ketua Majelis Sail dalam bidang maupun sekaligus Sail dalam bidang Lugha Arabiah dan English, yaitu Profesor Dr. Al-Hajj Fahru Razi Dahlan MA. Selanjutnya Sail dalam bidang wawasan Al-Quran Bapak Taufan SI MPDI, bidang Ulumul Quran Bapak Haji Nurdin MAG dan Bapak Suherman, bidang Ulumul Hadis ada Bapak Eka Budiansyah, bidang Akidah Akhlak
Bapak Dr. Hamdan MPDI, dan kemudian di sini bidang fikih, wawasan kebangsaan maupun tarikh atau sejarah Bunda Haja Rahmi Kusbandia MPDI. Bagian bell atau timer ada Bapak Dr. Jalaluddin MPD, dan bagian scoring tentu saja di sini Bapak Jufrin Isaka SPD. Dan tidak lupa kami sampaikan juga panitera Mbak Syarifah Firdaus Amoryana SE dan Mbak Akidatul Izzah Esas. Demikian komposisi Dewan Hakim Cabang Fahmil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dalam menegakkan amanah penilaian secara adil dan penuh integritas. Baik, selanjutnya agar pelaksanaan musabaqah berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, marilah kita simak bersama penyampaian tata tertib yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis 6 yang terhormat Profesor Dr. Al-Hajj Fakhrul Razi Dahlan MA. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Koordinator Dewan Hakim Profesor Dr. Zaidi Yadad yang saya muliakan, seluruh Dewan Hakim yang saya muliakan, ofisial dan seluruh kontingen yang saya muliakan, para panitera dan pengawas, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para penanda peserta musabaqah cabang syariat Quran dan Fahmil Quran yang saya muliakan. Untuk lebih baik dan tertibnya kegiatan musabaqah cabang Fahmil Quran agar diperhatikan dengan bersama oleh kita semua, khususnya bagi peserta, saya akan bacakan tata tertib musabaqah cabang Fahmil Quran MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Pertama, ketentuan peserta. Peserta dalam bentuk regu terdiri atas tiga orang peserta yang nilainya berhak untuk menjawab pertanyaan setelah dipersilahkan oleh Dewan Hakim. Jika tidak memungkinkan, maka diperkenankan 2 orang peserta. Peserta regu dapat didiskualifikasi atau digugurkan aktifnya jika regu hanya berakhir dengan 1 orang, tidak hadir dalam sesi penampilan tanpa pengetahuan dan surat keterangan resmi, tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 kali. Penentuan materi soal. Paket soal regu ditentukan dengan sistem acak otomatis pada e-makra. Paket soal rebutan diberikan langsung oleh majelis hakim. Dewan Hakim tidak diperkenankan mengganti soal secara spontan kecuali tidak sesuai antara soal dan jawaban, terjadi error pada aplikasi yang menyebabkan paket soal tidak muncul atas persetujuan seluruh anggota majelis hakim. Waktu penampilan. Lama penampilan setiap sesi ditentukan berdasarkan jumlah soal yang sama untuk setiap regu dengan waktu kurang lebih 45 menit. Sesi penampilan. Setiap sesi penampilan terdiri atas 3 atau 4 regu sesuai dengan nomor urut peserta. Juru bicara memperkenalkan dirinya dan penamping tanpa menyebut asal daerah. Sekali lagi, juru bicara memperkenalkan dirinya dan pendamping kiri kanannya tanpa menyebut asal daerah. Perwakilan regu mendatangi petugas makra untuk melakukan acak otomatis paket soal melalui makra, dan petugas menampilkan tiap-tiap soal melalui monitor. Jika menggunakan sistem manual, ini kita menggunakan monitor. D. Dewan Hakim mempersilahkan tiap regu mencoba bel terlebih dahulu. Dewan Hakim harus memberitahukan jumlah paket soal regu dan paket soal rebutan secara terbuka. Majelis Hakim membacakan paket soal regu kepada setiap regu. Apabila regu yang bersangkutan tidak dapat menjawab atau bobot jawaban belum mencapai 80%, maka diperbutkan oleh regu yang lain setelah dinyatakan dilempar atau dilontarkan oleh Dewan Hakim. Untuk menjawab soal lontaran, peserta harus menekan tombol bel terlebih dahulu dan langsung dijawab paling lambat 5 detik setelah dinyatakan dilempar oleh hakim. Untuk menjawab soal rebutan, peserta harus menekan tombol terlebih dahulu dan langsung dijawab paling lambat 5 detik setelah dipersilakan oleh hakim. Hakim akan menghentikan pembacaan soal rebutan jika ada peserta yang telah menekan tombol. Setiap pertanyaan dibacakan hanya 1 kali.
kecuali soal faraid dan terjemahan ayat atau terjadi kesalahan teknis, maka soal dibaca 2 kali. Peserta tidak dibolehkan membawa catatan, buku atau mushaf kecuali yang disediakan oleh panitia. Setiap jawaban soal dinilai langsung oleh hakim dan dicatat di papan tulisan di layar skor. Penentuan pemenang babak penyisian. Regu yang memperoleh nilai tertinggi dalam setiap penampilan menjadi pemenang dan berhak maju ke babak selanjutnya. Apabila ada 2 regu memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka majelis hakim memberi soal tambahan sehingga dapat ditentukan pemenang. Penilaian. Setiap soal bernilai maksimal 100. Jika jawaban sempurna, maka dinilai 100, dan jika kurang sempurna, maka pemberian nilai sebanding dengan tingkat kebenarannya. Maka soal regu yang tidak terjawab, dijawab salah, atau dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, maka dilemparkan kepada regu lain dengan memencet bel setelah dinyatakan dilempar oleh dewan hakim. Regu yang merebut dapat menjawab setelah dipersilakan oleh dewan hakim. Ketentuan penilaian atas soal regu yang tidak terjawab atau dijawab salah lalu direbut oleh regu lain, yaitu jika jawabannya benar memperoleh nilai 50, namun jika jawaban salah atau kurang sempurna dikurangi 25. Adapun ketentuan penilaian soal regu yang dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, yaitu jika jawabannya benar maka mendapatkan nilai setengah dari sisa nilai, dan jika salah tetap dikurangi 25. Jika jawaban dengan tingkat kebenaran lebih dari 75%, maka regu diberikan nilai 75 poin. Selanjutnya, soal selanjutnya dilempar kepada regu lain untuk melengkapi jawaban. Regu yang dapat melengkapi jawaban dengan benar memperoleh 25 poin. Apabila jawaban salah, dikenakan pengurangan 25 poin. Jawaban dengan tingkat kebenaran lebih dari 50%, maka regu diberikan nilai 50 poin. Soal selanjutnya dilempar kepada regu lain untuk melengkapi jawaban. Regu yang dapat melengkapi jawaban dengan benar memperoleh 25 poin. Apabila jawaban salah, dikenakan pengurangan 25 poin. Jawaban dengan tingkat kebenaran kurang dari 50%, maka regu diberikan nilai 25 poin. Soal selanjutnya dilempar kepada regu lain untuk melengkapi atau menyempurnakan jawaban. Regu yang dapat menjawab dengan benar memperoleh 50 poin. Apabila jawaban salah, dikenakan pengurangan 25 poin. Pada paket soal pencarian ayat menunjukkan kitab Fathul Rahman, regu yang menyatakan setelah menemukan jawaban wajib menunjukkan ke halaman. Wajib menunjukkan halaman dan letak ayat yang dimaksud dalam kitab Fathul Rahman kepada dewan hakim. J. Kesalahan dalam membaca harokat, lompat kata, menambah huruf atau menguranginya baik pada ayat Al-Quran maupun hadis akan dikenakan pengurangan nilai sesuai kadar kesalahannya. Paket soal rebutan. Soal rebutan adalah soal dengan jawaban tertutup mutlak. Setiap jawaban benar bernilai 100, dengan jawaban salah dikurangi 100. Jawaban yang dinilai adalah jawaban pertama. Majelis hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan seperti ini. Soal tenggang waktu jawaban, tenggang waktu jawab. Menjawab pertanyaan, mencari ayat dan faraid diberi tenggang waktu paling lama 25 detik setelah soal dibacakan. Menjawab pertanyaan paket regu selain mencari ayat dan faraid diberi tenggang waktu paling lama 10 detik setelah soal dibacakan. Menjawab soal paket regu yang dilempar atau soal rebutan diberi tenggang waktu paling lama 5 detik setelah memencet bel. Pelanggaran, peserta dapat diberi sanksi pengurangan nilai maksimal 25 jika melakukan salah satu bentuk pelanggaran berikut ini: menekan bel sebelum dewan hakim menyatakan dilempar pada soal paket regu, menjawab sebelum dituju atau dipersilakan oleh hakim pada soal rebutan maupun lontaran, memprotes penyelesaian dewan hakim. Demikian tertib cabang Famil Quran. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan, dan inilah sisi objektivitas dan integritas kami sebagai dewan hakim agar semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Ya, terima kasih. Kita mulaikan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Ansi. Baik, inilah dia 3 regu peserta musabaqah Famil Quran pada hari ini. Maka kami panggil peserta dengan nomor urut FQ 07, FQ 09, FQ
FK 011. Sekali lagi kami panggil peserta musabaqah Fahmil Quran dengan nomor urut FK 07, FK 09 dan FK 011 agar segera menghubungi panitera, dan tentu saja panitera akan melakukan pengacakan secara online apakah nanti setiap regu akan memperoleh regu A, regu B maupun regu C. Dan tentu saja sesaat lagi kita akan mengetahui manakah dia yang akan menempati regu A, regu B maupun regu C. Baik, apakah sudah ready Mbak Syarifah? Sesaat lagi kita akan nantikan ya bagaimana keseruan musabaqah Fahmil Quran pada hari ini. Sebelumnya mari kita cek dulu bagaimana antusias para penonton, para pendamping pada hari ini. Halo Sasak, Samawa maupun Bojo, mana suaranya? Oke, mari kita berikan tepuk tangan semangat dan ya tepuk tangan yang meriah ya untuk ketiga regu yang akan tampil pada pagi hari ini. Kurang seru ya, mana suaranya lagi, dan tentu saja tepuk tangan yang lebih semangat lagi. Silakan langsung menuju ke atas panggung ya, tempat yang telah disediakan. Kemudian regu B FK 007 dan regu C FK 011. Silakan langsung menuju ke atas panggung musabaqah. Regu A di sebelah kanan panggung, benar. Kemudian regu B di tengah dan regu C di ujung panggung sebelah kanan panggung ya, berarti kalau menghadap ke para audience. Baik, selamat datang para peserta musabaqah Fahmil Quran yang baru saja menduduki kursi panas pada pagi hari ini ya. Ini pagi tetapi suasananya sudah mulai memanas tentu saja. Baik, selanjutnya kami silakan kepada para peserta ya, regu A, regu B maupun regu C. Coba boleh dicek mic-nya dulu, regu A. Cek, cek, cek. Baik, regu B. Oke, regu C bagaimana? Tes, tes. Oke, tes, tes sudah juga. Boleh kita cek bell-nya juga, boleh gak? Regu A. Oke, regu B. Regu C. Ini belnya ternyata melebihi 4 harokat ya. 4 harokat. Baik, selanjutnya kita silakan kepada regu A untuk memperkenalkan diri. Sebutkan nama ya tanpa menyebutkan asal kafilah, kabupaten atau kotanya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai jubir, nama saya Baik Mayani. Di samping kanan saya Hedi, di samping kiri saya Liana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Andini Nuri Azkia sebagai juru bicara. Sebelah kanan, di samping kanan saya Syifaatus Soleha dan di samping kiri saya Nurul Muslimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Sahida sebagai juru bicara. Di samping kanan saya Melina Rahma dan di samping kiri saya Mutia Ulfa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua regu sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kami persilakan kepada regu A untuk ke panitera untuk mengambil paket soal.
Oke, selanjutnya kami serahkan langsung kepada Dewan Hakim. Baik, bismillah, kita mulai soal paket regu untuk regu A. Itu ada 10 soal, insya Allah regu A. Kita mulai ya. Regu B dan regu C siap-siap ikut menyimak. Ketika nanti dilempar dengan bel oleh Dewan Hakim, maka silahkan diperebutkan juga dengan bel. Dan boleh menjawab regu B atau C ketika dipersilahkan oleh Dewan Hakim. Kita mulai regu A, siap-siap, beri aplaus untuk regu A. Soal pertama regu A, bismillah. Pada surah Yunus diungkapkan salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala, yaitu kegelapan malam sebagai waktu beristirahat dan cahaya di siang hari agar manusia dapat melakukan aktivitas pekerjaan. Bacakan ayatnya. Dilempar, silahkan B, C, tekan belnya. Ya. Ada penonton 100 untuk penonton. Regu A boleh dijawab walaupun salah ya, nggak dipotong. Baik, soal berikutnya, soal kedua regu A. Terjemahkan ayat berikut. Saya ulangi 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Silahkan Rajulan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati dilempar, silakan DC. Berani. Penonton, beri aplaus dulu untuk regu A. Baik, soal ketiga regu A. Semangat. Sempurnakan ayat berikut. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal jahilin.
Ya, kurangi 25 karena salah. Ya. Wala takunanna minal musyrikin. Iya, minus 25 regu C. Kita kembali ke soal regu A, soal keempat regu A. Siap-siap, perhatikan regu A. Apa yang Anda pahami dari setiap awal-awal huruf yang terdapat pada kata berikut? Akhi haka ilman haramu inda khasirin. Silakan, Dik, Cik. Ya, nilai 0 kita semua. Ini huruf-huruf izhar di awalnya. Akhi ada hamzah, haka ada ha, ilman ada ain, haramu ada ha. Kemudian ghayra di situ ada gha, kemudian khasirin ada kha. Baik, 0 untuk ketiga. Soal berikutnya regu A. Soal kelima regu A. Lanjutkan hadis berikut regu A. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyata. Dilempar. Ya, semangatin dulu penonton. Faqasatiyata wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqata. Soal ke-6 regu A. Sebutkan sifat wajib bagi Allah yang diisyaratkan pada ayat ini. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kudrat. 100 untuk Ya. 100. 100. Alhamdulillah. Soal ke-7 regu A. Sebutkan 3 macam benda yang boleh dijadikan sebagai zakat fitrah. Beras, hewan, padi, kurma, uang, emas, perak. Ya, 100. Yang disebut 3 ya. Nama-nama aja. Ya. Beras, kurma, uang itu pada hewan. Ya, 100. Oh ya, 100 regu A. Soal ke-8 regu A, perhatikan. Ada 2 orang yang berjasa dalam mengantarkan makanan dan minuman untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dalam persembunyiannya di Gua Thur. Pertama, Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar As-Siddiq. Harisah binti Khalid, Anas bin Malik, Dilempar. B, C, silakan. Nilai 0 untuk semua regu. Jawaban yang benar Amir bin Muhammad. regu A. Kita lanjut soal ke-9. Baik, isma'na jayyid. Soal lughat al-Arabiyyah. Masmu syakhs
alladzi ja'at kunyatuhu fil Qur'anil Karim bi Abi Lahab. Al-Lahab. Silakan B, C. Nol untuk semua ragu. Siapa? Abdul Uzza. Itu nama Abu Lahab itu. Abdul Uzza namanya. Kita sering baca tabat jada Abu Lahab, nama aslinya enggak tahu. Abdul Uzza. Ya. Soal akhir. Translate to English. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Silakan satu lain. Miss Dawdian, can you answer? Ya, 100 Dawdian, 0 untuk semua. Pakai soal regu A sudah selesai. Ya, baik, kami akan membacakan skor sementara untuk 3 regu. Regu A mendapatkan nilai 200, regu B 0, dan regu C minus 25. Tepuk tangan untuk ketiga regu. Baik, selanjutnya kami silakan kepada perwakilan salah satu regu B untuk mengambil paket soal kepada panitera. Dan pengambilan paket soal tentu saja dilakukan melalui sistem online, ya, karena seluruh musabaqah semua majelis juga menggunakan sistem yang sama, ya, IMTQ, dan kemudian kita sudah menyesuaikan dengan era digital, ya, sistem MTQ kita sudah didigitalisasi semuanya. Baik, kita nantikan pembacaan soal untuk regu B sesaat lagi. Jadinya semua grup juga harus stay tune, ya, stay fokus. Baik, mari kita berikan aplaus lagi, berikan semangat lagi dan support lagi untuk seluruh grup. Terima kasih, kita serahkan kembali kepada Dewan. Baik, perhatikan soal pertama untuk regu B. Pada surah Yunus dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kebesaran ciptaannya berupa 2 indera utama manusia, yaitu pendengaran di telinga dan penglihatan di mata. Dengan telinga, manusia dapat menerima ilmu pengetahuan dan tuntunan mengetahui penciptaannya. Demikian pula dengan penglihatan, manusia dapat melihat keindahan alam dan menerima tuntunan untuk mengetahui siapa pencipta alam semesta. Bacakan ayat yang dimaksud. Ya, dilempar regu A, C, ya, ketiga regu kosong. Soal berikutnya.
Soal kedua mohon diperhatikan, nanti akan dibacakan 2 kali. Terjemahkanlah ayat berikut ini. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Soal dilempar A dan C. Nilai 0 semua. Ya, kasih upload dulu menghati kedua A, B, C. Soal berikut, sempurnakanlah ayat berikut ini. Fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. 100. Dulu Ben. Ya, belum mulai. Apa yang Anda pahami dari setiap awal-awal huruf yang terdapat pada kata-kata berikut ini? Awagi, hajjaka, wa khaf, aflima, aqima. Huruf alif lam qamariyah. 100 untuk B. Baik, soal selanjutnya. Lanjutkan hadis berikut ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. 100 untuk B. Mantap sudah. Hadis yang mantap. Sebutkan sifat wajib Allah yang disyaratkan pada ayat berikut ini.
Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ilmun. 100 untuk lagu B. Ilmun. Soal selanjutnya, wudu batal bila hilang ingatan atau akal. Sebutkan 4 macam lingkup ingatan hilang. Terjadi ya, dilempar. Regu C, regu A, ya, penonton, ya, gila, mabuk dan lain-lain. Kosong untuk ketiga regu. Soal selanjutnya, perhatikan regu B. Beliau lahir pada 18 Februari 1201 Masehi di Persia. Beliau adalah ilmuwan muslim lintas pengetahuan dari sains hingga filsafat Islam. Kemudian beliau menjadi ahli geometri dan trigonometri dari Islam. Di antara karyanya adalah Qawaid al-Handasah atau kaidah-kaidah geometri. Siapakah nama tokoh tersebut? Abu Nujaim. Silakan dilempar. Regu C, regu A, ya. Nilai 0. Yang benar Nasrul At-Tusi. طيب اسمعنا جيدا السؤال باللغة العربية. من الصحابي الجليل الذي كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي المساكين ولقبه بذي الجناحين؟ Silakan regu A, C. Iya, jawaban yang benar Ja'far bin Abdul Thalib. 0 untuk semua temanku. Soal akhir. Listen carefully. I will ask you by English. Translate to English. Fala uqsimu bisyafaq. Dan Ridwan. Silakan regu C, A. Penonton 100 soal dunia badan awan bom walau simul syafa. Ya, soal sudah berakhir untuk paket soal regu B.
baca skor. Ya baik, kami akan bacakan lagi skor sementara untuk ketiga regu. Regu A mendapatkan nilai 200, regu B mendapatkan nilai 400, dan regu C minus 25. Tepuk tangan untuk ketiga regu. Dewan Hakim, selanjutnya kami persilakan kepada regu C untuk mengambil paket soal. Ya, tampaknya skor yang lebih banyak diperoleh oleh Dewan Hakim ya pagi ini ya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang semangat juga kepada para Dewan Hakim kita yang mulia ya. Ya, jazakumullahu khair katsiran ya atas luar biasa kerja hari ini. Selanjutnya diserahkan kepada Dewan Hakim tentu saja. Baik, kita beri semangat untuk ketiga regu ya. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiga regu kita. Soal pertama untuk regu C. Pada surah Yunus dijelaskan salah satu syarat utama Tuhan yang patut disembah adalah mampu memberikan petunjuk kepada kebenaran. Faktanya, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak mampu memberikan petunjuk. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran melalui para utusannya, kitab-kitabnya maupun petunjuk yang didapat melalui panca indera. Oleh karena itu, Allah lah yang patut diikuti dan disembah. Bacakan ayatnya. Ya, dilempar. Regu A, regu B. Ya, kosong untuk ketiga regu. Soal kedua akan dibacakan dua ayat. Terjemahkanlah ayat berikut ini. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihu الظالمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Dilempar. Ya, no, semua betul. Hold, ya, bagaimana ya? Lanjut, ya. Soal ketiga. Sempurnakanlah ayat berikut ini. Ya
ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab wan nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa man yatawalla. Saya lempar A dan B. Ya, nilai 25 dapat satu baris. Ya, ya, ini kebanyakannya hakim dapat 25 satu baik. Poin 25 untuk lagu C. Iya, bayar utang terhadap Soal selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan idgham naqis? Yaitu memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada huruf lain sehingga zat huruf yang dimasukkan menjadi hilang, tetapi sebagian sifatnya masih ada. Yaitu memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada huruf yang lain berharokat sehingga zat huruf yang dimasukkan menjadi hilang atau tidak ada, tetapi sebagian sifatnya masih ada. 100. Baik, soal berikutnya lanjutkan hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat khayyarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. A, B. Penonton, sadaqallahu fahtamna Allaha wa rasulah fala nu'adda dzalika alaina syai'a. 0 untuk lagu C, A dan B. Perhatikan, sebutkan sifat wajib Allah yang disyaratkan pada ayat berikut ini. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wahdaniyat. 100.
Perhatikan, istinja adalah mencuci tempat keluar najis. Lalu apa itu istijmar? Ya, silakan. A, B, silakan bisa baca. Jawab. Iya, 0 untuk semua regu. Sab tempat keluar najis dengan benda yang dapat dibersihkan seperti tisu dan istijmar. Selanjutnya, perhatikan. Dalam perjalanan hijrah ke Yastrib, kurang lebih 10 km sebelum memasuki kota tersebut, Nabi Muhammad SAW beristirahat selama 4 hari di sebuah daerah dan kemudian juga membangun sebuah masjid yang bersejarah di daerah itu. Kini setiap umat Islam yang menunaikan ibadah haji atau umroh sangat dianjurkan berziarah ke masjid tersebut. Sebutkanlah nama masjid tersebut. Gambar A, B. Nonton, audien, Masjid Quba. soal التاسع باللغة العربية. اسمعنا جيدا. من الصحابي الجليل الذي توسل به عمر حينما يدعو إلى الله لينزل المطر؟ Ya, dilempar. Penonton, Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The last question, soal akhir. Translate to English. فسوف يدعو ثبورا. Silakan, mulai. A, B. Penonton 100 penonton. They will cry out for this brochure. Ya. Paket soal untuk C sudah selesai. 10 soal. Ya, skor sementara untuk sesi soal wajib. Grup A mendapatkan nilai 200, grup B mendapatkan nilai 400, dan grup C mendapatkan nilai 200. Baik, kita beralih ke babak rebutan. Sebelumnya kita tes kembali belnya. Regu A, silahkan ditekan belnya. Ya, regu B. Regu C. Ketiga regu, tangan di atas bel. Hitungan ketiga ditekan bersama-sama. 1. Siap? 1, 2, 3. Bel. Ya, semua normal. Kita beri semangat untuk ketiga regu.
Soal pertama, sebutkan 2 perawi dari Imam Ibnu Amir. Ya, bagi C, silahkan. Qaulun Rasul. Kurangi 100. Ya. Hisham. C, yang benar Hisham bin Safwan. Ya. Soal Fathur Rahman, silakan. Kami baca 2 kali ya. Terdapat pada surah apa dan ayat berapa? Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Sekali lagi. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Ya, ada soal. Tidak bisa menjawab. Lanjut, nilai 0 semua. Soal formulir ketiga. Silakan. Ya, soal ketiga. Siapakah nabi yang diceritakan oleh ayat berikut ini? Qulna ya naru kuni baudan. Ya, bagi B, silakan. Nabi Ibrahim alaihissalam. 100. Perhatikan lagu berikut ini. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nahawan. Salah. Yang benar lagu Bayat. Soal berikutnya, perhatikan. Ada 7 orang sahabat yang dianggap paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis sebanyak 1.600? Ya, Ibu B, silakan. Abdullah bin Abbas. 100. Soal faraid. Persiapkan alat tulisnya. Ahli waris terdiri atas ayah, 2 anak perempuan, 1 saudara kandung, dan istri. Sedangkan harta warisan sebanyak 550 juta rupiah. Berapa rupiah untuk saudara kandung? Penonton 0 rupiah. Lanjut saudara. Ya, translate to English. Listen carefully.
لا تسمع فيها لاغية penonton 100 penonton 0 untuk semua grup. Soal rebutan berikutnya, soal ke-8. Soal bilughat al-arabiyyah, isma'na jayidan. Ma hiya suratu allati yutlaqu 'alaiha qulbul Qur'an? Penonton Surat Yasin 100 penonton. Selanjutnya perhatikan, apa istilah dalam fikih Islam untuk perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin meskipun dengan alasan bercanda? Iya, penonton dosa. Ya, 1000 untuk penonton ya. Dosa. Soal akhir. Soal terakhir, perhatikan. Dalam regulasi tentang pengelolaan zakat, terdapat lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang diatur dalam undang-undang. Sebutkan nomor dan tahun undang-undang tersebut. Penonton 100 penonton ya, 0 untuk semua grup. Yang benar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Ya, skor dibacakan. Baik, skor akhir daripada di sesi pertama ini kami akan bacakan. Grup A mendapatkan nilai 100, grup B mendapatkan nilai 600, dan grup C mendapatkan nilai 100. Yang mengungguli pada kesempatan pagi hari ini adalah grup B. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ya, silakan musamaha, saling kenal, saling Ya, bersalaman, ketiga regu saling mensupport. Ya, anak-anakku semua, kalian sudah menjadi yang terbaik karena kalian sudah berjuang untuk berada di posisi ini. Kalian sudah menjadi pemenang. Tetap semangat dan terus belajar.
Terima kasih kepada Dewan Hakim dan seluruh peserta yang sudah tampil memberikan hasil yang terbaik untuk hari ini. Alhamdulillah, satu regu telah menyelesaikan penampilannya dengan baik. Pahmil Quran mengajarkan kepada kita bahwa wawasan keislaman yang luas lahir dari kebiasaan membaca, berdiskusi, menghafal, dan